Hai kawan Rohani Edukasi, pada video kali ini kita akan membahas permasalahan yang dijumpai dalam pengelolaan kinerja, terutama pada tahap akhir setelah rangkaian proses pengelolaan kinerja selesai dilaksanakan. Tapi sebelum itu, bantu kami berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe YouTube Wahana Edukasi. Mari kita bahas. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membaca beberapa pertanyaan dari rekan-rekan guru terkait dengan kendala sinkronisasi PMM dan e-kinerja. Jadi yang perlu diketahui bahwa jika ada pesan error yang muncul ketika melakukan sinkronisasi, itu hal yang wajar dan kendala itu sangat penting. Jadi ketika kita klik dan error, itu akan lanjutkan pemberitahuan ke admin instansi untuk melakukan pengecekan errornya di bagian mana gitu ya. Dan nanti di admin instansi bisa melihat kesalahan-kesalahannya untuk melakukan perbaikan. Ya, pertanyaan pertama, tombol sinkron PMM tidak muncul di e-kinerja, itu kenapa? Nah, untuk hal ini diperlukan pembaruan data NIK pegawai pada Verpal PTK yang sesuai dengan CISN. Jadi tindak lanjutnya, nanti pegawai memberikan data NIP yang terdapat di CISN kepada operator sekolah. Jadi nanti itu disesuaikan, pegawai bisa melakukan Verpal BTK, kemudian silakan menunggu waktu prosesnya. Jadi kalau sudah di Verpal, nanti tunggu prosesnya, maka tombol sinkron akan masuk ketika sudah dilaksanakan sinkron dapodik. Verpal BTK itu sudah datanya sudah nyambung gitu ya. Nanti setelah prosesnya selesai, baru tombol sinkron itu akan muncul di e-kinerja BKN. Pertanyaan kedua, pegawai belum membuat SKP di PMM, itu bagaimana? Jadi kalau pegawai belum menyusun rancangan di PMM, jadi belum mendapat persetujuan dari atasan atau dalam mencapai kesepakatan. Jadi tindak lanjutnya silahkan Bapak Ibu membuat SKP-nya di PMM terlebih dahulu. Tapi begitu Bapak Ibu membuat, itu tidak langsung muncul ya. Jadi silahkan ditunggu setelah disetujui rencananya. Bapak Ibu menunggu 1 kali 24 jam untuk datanya masuk ke e-kinerja seperti itu. Yang ketiga, data UNOR atau unit kerja pegawai itu tidak terdaftar di referensi unit kerja. Itu karena diperlukan verifikasi dan pembaharuan data agar semua informasi pegawai dapat diproses dengan akurat. Jadi masih ada waktu yang diperlukan untuk data dari PMM dan e-kinerja itu untuk sinkron. Nah, apa yang akan dilakukan dari admin instansi yang akan melakukan perbaikan di e-kinerja dan CISN? Jadi ini bukan bagian Bapak Ibu guru ya. Di admin instansi yang akan mengecek bahwa datanya sudah pas atau belum. Jadi dia memastikan sinkronisasi PMM dengan CISN dan e-kinerja seperti itu. Nama sekolah atau nama UNOR tidak sama dengan data di PMM. Nah, ini ada beberapa kondisi ya yang bisa menyebabkan ini. Misalnya di dapodiknya tertulis SD Negeri 23 Mataram, tapi di CISN itu disingkat SDN 23 Mataram. Kemudian kondisi yang kedua, ada sekolah yang misalnya sudah berganti, di dapodik masih SD 23, SD yang 23 yang baru. Ternyata data sekolah lama itu sebelum diganti itu masih SD 24 Ampenan misalnya. Jadi ada perubahan nama gitu. Dan kasus yang berikutnya, di dapodik yang tertulis yang lama, tapi di CISN sudah yang baru. Jadi ada kemungkinan 3 hal tersebut sehingga data sekolah atau UNOR tidak sama antara yang di PMM dengan yang di e-kinerja BKN atau CISN. Nah, jadi jika termasuk kondisi yang pertama, pegawai atau guru itu masih dapat melanjutkan sinkron. Artinya jika kesalahannya hanya singkatan, tadi yang SD negeri dan SDN, itu silakan lanjut sinkron. Tapi jika kondisinya yang kedua, masih ada data nama sekolah lama dan nama sekolah baru,
ada yang sebaliknya, ada yang sekolah baru dan sekolah lama begitu, jadi tidak sinkron antara di PMM dengan si ASN. Itu silahkan melakukan perbaikan data terlebih dahulu, jadi untuk memastikan datanya sama. Jadi memang kalau sekolahnya sudah ganti nama, maka pastikan menggunakan data yang baru di kedua-duanya. Nah, baik, itu beberapa pertanyaan yang muncul tentang sinkronisasi kinerja dengan PMM. Jika ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan, silahkan masukkan di kolom komentar. Share video ini ke rekan-rekan guru yang lain jika dirasa bermanfaat. Terima kasih dan salam Wahana Edukasi. Ingat subscribe ya.